kali bertemu dengan saudara sekalian di dalam program Cafe Metanoia, yaitu inspirasi hidup yang saya alami sendiri yang ingin saya bagikan buat saudara supaya menjadi berkat bagi kita semua. Saudara, ketika saya berusia 8 tahun, ketika itu saya berenang dengan keluarga, kami pergi ke kolam renang di kota Bandung. Saya belum bisa berenang waktu itu sehingga saya memakai ban berenang untuk masuk ke tempat yang dalam. Suatu ketika, ban berenang itu saya lepaskan dulu karena di pinggir kolam, saya lepaskan dulu dan ban itu bergeser kira-kira 1 meter dari badan saya. Jadi saya pikir begini, saya pikir tinggal saya loncat, saya ambil ban itu, dan saya bisa berenang lagi. Tapi ketika saya meloncat, ban itu terdorong oleh air dari badan saya. Akibatnya, saya tidak bisa menjangkau ban itu, dan kemudian saya tenggelam. Dan saya berteriak minta tolong sambil minum air kolam. Wah, rasanya mau mati saat itu, mengerikan sekali. Saya memang tertolong, tapi mulai saat itu saya nggak berani lagi berenang. Saya nggak berani lagi deket-deket sama kolam renang. Saya trauma, pokoknya musuhan deh sama kolam renang. Padahal mama saya bilang, dia kasih semangat buat saya kalau papa saya itu adalah seorang perenang yang hebat. Bahkan mama saya bilang bahwa papa saya pernah berenang dari pantai ke sebuah pulau yang kecil di Lampung, katanya begitu. Di Bandung kan nggak ada pantai, jadi saya sulit membayangkan. Pokoknya mulai saat itu saya nggak berani berenang lagi. Sampai satu kali, ketika usia saya 10 tahun, kami sekeluarga pergi rekreasi ke Pasir Putih di Lampung. Setelah puas main di pantai, kami naik perahu motor menuju ke sebuah pulau yang kecil, terlihat dari pantai pulau itu. Jadi kami pergi berangkat pakai kapal itu. Ketika di tengah-tengah perjalanan di laut itu, ayah saya, papa saya, tiba-tiba membuka bajunya. Dia lalu terjun ke laut dan dia berenang. Dari tengah-tengah itu, kemudian dia berenang sampai ke pulau. Wah, saya kaget sekali. Saya tidak menyangka, saya nggak pernah melihat papa saya berenang seperti sebelumnya, dan sekarang saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, dan saya baru menyadari bahwa memang papa saya jago berenang. Nah, saudara, pulang dari Lampung, di Bandung, saya langsung minta diajarkan berenang pada papa saya. Hal yang selama bertahun-tahun jadi trauma dan ketakutan buat saya. Hari itu sirna, dan saya melihat kehebatan papa saya berenang di laut itu. Lalu saya minta pada papa saya untuk mengajarkan saya berenang. Papa saya mengajarkan saya berenang. Dan saudara tahu, hanya 1 kali latihan belajar berenang, saya langsung bisa berenang ke tempat yang dalam. Saudara, bukankah kita sering tenggelam dalam kehidupan ini? Kita merasa trauma dengan kehidupan. Masa depan sepertinya sangat mengerikan. Kita tidak berani melangkah lebih jauh. Kita merasa sedang membentur tembok. Tidak ada jalan keluar. Segala upaya daya sudah dikerahkan, tapi setiap usaha yang dilakukan selalu gagal dan mentok lagi. Takut untuk melangkah lagi. Pokoknya nggak berani maju lagi. Stuck aja di sana, saudara. Pesimis menguasai hati kita dan pikiran hati kita semakin tenggelam di dalam kehidupan ini. Saudara, pengalaman masa kecil yang saya alami menjadi inspirasi untuk hidup saya sendiri sampai sekarang. Di saat hati mulai ragu, mulai takut, stres, pesimis, perahu kehidupan ini mulai tenggelam. Saya belajar tidak membiarkan semua itu menguasai dan menghancurkan hidup ini. Karena saya dan juga kita semua, kita punya Bapa di surga yang punya langit dan bumi ini, yang menciptakan kita dengan sempurna, yang selalu ada dalam hati kita, yang menjagai kita seperti biji matanya, yang selalu menggendong kita ketika kita lelah berjalan. Yang pokoknya kita punya Bapa yang hebat. Dia selalu memberikan jalan keluar dalam setiap persoalan kita, memberikan kekuatan yang positif, memberikan kepada kita roh yang mendatangkan kekuatan di dalam kehidupan ini, sehingga kita akan tampil sebagai pemenang-pemenang di dalam kehidupan ini. Jadi, kalau bapaknya hebat, anaknya juga seharusnya hebat, bukan?